Karena ya seperti yang kita tahu ya, namanya sosmed kan ya cuman apa ya, bagian kecil lah dari bagian hidup seseorang, itu dari dalam diri seseorang tuh sosmed cuman bagian kecilnya. Padahal yang perlu kita kenal tuh orangnya, kayak gimana nih pemikirannya, kayak gimana kisah hidupnya. Menurut aku tuh jauh lebih menarik dan jauh lebih berkesan, dan uh, ya esensi kenalannya tuh akan jauh lebih dapet gitu kalau kita kenal bagaimana dirinya. Kayak waktu sekolah pun kita kan nggak tahu ya, ini aku pribadi deh, aku pribadi kalau kenalan di sekolah gitu, misalkan uh, kelas baru gitu, atau waktu itu aku pernah jadi anak baru di sekolah, tuh bosen banget setiap kenalan tuh ya udah ngasih tahu info basic aja. Dan itu diulang berkali-kali karena setiap pelajaran kan gurunya beda gitu, jadi setiap aku masuk ke kelas yang berbeda akhirnya ya aku kenalan gitu, ngasih tahu nama lagi, ngasih nama panggilan, ngasih tahu alamat gitu-gitu. Ya udah hal basic, dan pada akhirnya itu bikin bosen sih. Aku yakin teman-teman sekelas aku bosen ngedengernya gitu. Ya mungkin kalau guru yang baru ketemu aku ya dia akan apa ya, sedikit penasaran lah gitu. Tapi kalau teman-teman aku yang udah berkali-kali mendengarkan aku kenalan terus, ya bosen lah lama-lama mereka juga gitu. Cuman yang pengen aku bahas di sini adalah kayaknya seru gitu kalau kita kenalan tuh bukan cuman ngasih tahu nama. Mungkin besok-besok kita kalau kenalan bisa ngasih tahu prinsip hidup, atau mungkin value yang kita pegang selama ini, karena siapa tahu value kita sejalan sama orang yang lebih kenal sama kita. Atau apa lagi ya, misalkan hobi gitu. Kalau hobi sih sekarang juga ada banyak yang membahas ya, karena apalagi nih hobi ini katanya salah satu hal yang bisa menyatukan dua orang asing. Coba kita perhatiin aja deh gitu, orang yang sahabatan sekarang itu, orang yang deket nih saat ini, rata-rata mereka punya hobi yang sama. Dengan hobi yang sama, ketertarikan yang sama, itu bikin obrolan juga jadi lebih nyambung, lebih seru gitu, karena ya mereka ada di perspektif yang sama gitu. Nah, dari hobi aja itu bisa bikin suatu pertemanan panjang kan gitu. Apalagi kalau misalkan kita kenalan yang lebih deep sedikit gitu, biar kita kenal bener-bener orang ini tuh kayak gimana gitu, bukan cuma sekadar namanya, tapi kita tahu sedikit cerita hidupnya atau prinsip yang dia pegang kayak gitu. Kalau ngomongin perkenalan, sebenarnya aku punya sedikit cerita yang nggak agak sih, ini sangat berkesan ya di dalam hidup aku. Karena dari semua perkenalan yang pernah aku lakukan, aku ngerasa perkenalan ini adalah perkenalan yang paling gagal total, alias sangat memalukan teman-teman. Gimana ya ceritanya, dari mana ya, karena aduh rada malu sih, tapi it's okay. Ceritanya tuh dari gini. Jadi awal mulanya waktu itu aku maba lah ceritanya, waktu itu maba. Nah, setiap dosen matkul kan ya, maksudnya waktu awal minggu pertama itu setiap hari dosen yang masuk beda-beda kan, sesuai mata kuliah, sesuai jadwal mata kuliahnya gitu. Nah, dari hari Senin, Selasa, Rabu tuh bener-bener kita literally kenalan setiap hari. Jujur ya, seperti yang udah aku bilang tadi di awal, aku bosen banget dengan formula perkenalan
yang basic gitu. Tapi sebagian besar dosen itu ya kayak gitu perkenalannya, paling ada yang disuruh maju ke depan, ada yang cuman duduk di kursi kayak gitu doang. Sisanya ya udah perkenalan diri kayak biasa. Nah, sampailah di suatu hari ada satu dosen yang beliau membuat gebrakan baru. Kita kenalan bukan cuman kenalan biodata, tapi kita juga ditugaskan untuk menghibur. Nah, loh, baru kenalan udah jadi wanita penghibur. Nah, menghiburnya kayak gimana? Itu dibebaskan teman-teman. Bebas, pokoknya mau bisa sulap-sulap deh gitu kan, mau sirkus-sirkus di situ. Pokoknya untuk menghibur aja, perform gitu kita teh. Kita disuruh perform sama dosen ini. Nah, karena aku sangat excited kan ceritanya. Wah, ini seru nih, perkenalan kayak gini, lebih berkesan, lebih seru dibanding kayak sebelum-sebelumnya. Terus aku ngeliat juga teman-teman yang satu persatu maju kan, kenalan, terus unjuk bakat. Ada yang nyanyi, suaranya bagus. Ada juga yang baca puisi, bacanya bagus, puisinya bagus, buatan sendiri. Terus apa lagi ya waktu itu? Rata-rata nyanyi sih ya kalau nggak salah. Pada menghiburnya lewat cara nyanyi gitu. Nah, ini masalahnya di sini. Karena aku merasa yang nyanyi udah banyak, ngiderlah aku untuk bikin perform yang beda dari yang lain ceritanya. Dan saat itu kepikirannya stand up comedy. Beneran stand up comedy. Aku nggak tahu kenapa bisa yakin ya kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya nekat aja ya waktu itu. Aku stand up comedy. Dan gini, dulu tuh aku nggak tahu cara stand up comedy yang bener tuh kayak gimana, aturan untuk stand up comedy tuh kayak gimana, aku nggak ngerti ya dulu. Bahkan dulu aku nggak tahu kalau dengan kalau kita mau stand up itu harus punya yang namanya materi sendiri kan. Kita harus bikin materinya, nulis, bikin punchline segala macam, itu ada aturannya kan. Nah, ini aku stand up tanpa aturan, tanpa aku tahu ini pakem-pakemnya kayak gimana, terus jauh lah ke pakem-pakem itu. Yang ada malah aku stand up menggunakan materi orang lain. Karena dulu aku mikirnya stand up itu kayak nyanyi. Orang-orang tuh kan pada nyanyi kan. Itu nggak ada yang pakai lagu sendiri. Mereka nyanyi lagu band lain, band yang udah ada gitu. Nyanyi penyanyi yang udah ada, nyanyian yang terkenal, lagu-lagu terkenal gitu. Jadi aku pikir pada saat itu ya stand up juga sama. Aku juga bisa nih pakai materi orang yang udah terkenal, yang udah ada di sosial media, terus aku bawain lagi gitu, dengan harapan ya tetap lucu gitu. Dari singkat cerita, intinya aku kenalan aja nih. Singkat cerita, aku kenalan. Habis kenalan, aku dipersilahkan untuk menghibur. Ingat banget sih, masih inget banget aku materinya apa dulu. Jadi aku ngambil materinya Bang Wira. Beliau itu dulu ya, waktu zaman dulu tuh beliau materinya kayak cinta-cintaan gitu. Jadi kayak gini nih materinya. Gini, jadi ceritanya aku tuh punya hobi, tapi aku masih ganti-ganti hobi gitu materinya tuh. Jadi sampai saat ini intinya aku bingung lah hobi aku tuh apa ya, karena masih gonta-ganti. Kemarin itu aku hobinya adalah mancing, tapi lama-lama aku berhenti karena aku tahu betapa sakitnya menunggu gitu, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya lanjutan materinya tuh,
Terus aku ganti lagi ceritanya, ganti ganti apa ganti hobi dari mancing ke main layangan. Terus aku ceritain lagi kalau main layangan tuh aku gak lama juga aku berhenti dari main layangan karena aku juga jadi belajar bahwa ditarik ulur itu gak enak kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh terus terang jujur gak ada yang ketawa. Nggak ada yang terhibur gitu. Jujur di situ aku ya kalau apa ya istilahnya itu ngebom kan. Sangat down, mental aku sangat tercabik-cabik saat itu. Aku bener-bener jadi malu banget. Kebayang gak sih stand up comedy udah mau pakai materi orang gak lucu lagi, gak ada yang ketawa lagi kayak itu malu banget kan. Itu malu banget sih jujur. Nah, tapi di situ aku gak menyerah karena sebenarnya aku masih ada satu punchline lagi. Adalah punchline gini. Apa ya aku bilang? Ini aku hobinya ganti lagi akhirnya. Jadi hobinya nyanyi dangdut. Tinung. Bayang gak sih aku tiba-tiba bilang nyanyi dangdut padahal suara aku tidak pernah mumpuni untuk naik untuk nyanyi dangdut. Nah di luar dugaan tapi ini si punchline terakhir ini malah bikin dosen aku ini excited. Dia kayak beneran nih kamu bisa nyanyi dangdut gitu. Karena saat itu aku lagi bercanda kan, saat itu aku lagi in karakter bahwa aku lagi seneng nyanyi dangdut. Akhirnya aku bilang iya pak. Aku nggak bilang pak ya, beliau tuh seringnya sebut abah, jadi aku bilang iya bah aku emang seneng nyanyi dangdut, aku bilang gitu. Terus abahnya ini kayak makin semangat lagi, coba nyanyi katanya gitu, nyanyi dangdut. Ya Allah, itu aku bener-bener panik sepanik-paniknya. Ini rasanya lebih panik lagi dibanding tadi nggak ada yang ketawa, setingkat lebih tinggi. Tapi ya karena aku masih in karakter ya, jadi aku pikir tuh kayak ya udahlah lanjut aja, lega saja nih gitu. Kita rampungkan si kelucuan yang tidak lucu ini. Nah akhirnya aku nyanyi, pemirsa. Aku nyanyi tapi niatnya memang nggak beneran nyanyi yang bercanda gitu loh. Akhirnya aku nyanyi lagunya, ditanya dulu kayak coba nyanyi, mau nyanyi lagu apa? Ini bah nyanyi lagunya Ridho Roma yang menunggu. Oh boleh. Karena abahnya excited, teman-teman aku juga tambah excited. Semakin mereka excited, semakin tertekanlah diri saya dan mental saya, kan? Kayak ya Allah, ini orang-orang kok pada percaya ya saya bisa nyanyi gitu kan, gimana nih gitu. Tapi lagi-lagi aku mikirnya ini masih in karakter, ini masih aku yang katanya bisa nyanyi sesuai materi lah. Akhirnya aku nyanyinya kayak gini. Ini sebelumnya mohon maaf ya kalau ada telinganya yang tiba-tiba terganggu. Nyanyinya dah sampai belibet. Nyanyinya tuh gini. Yang sekian lama itu kan, nah itu kan lagunya awalnya kan. Terus aku nyanyi kayak gini. Sekian dan terima kasih. Itu aku nyanyinya kayak gitu. Dan teman-teman ketawa. Beneran ketawa. Ya karena itu yang aku tunggu dari tadi kan. Jadi aku ikut tertawa, maksudnya ikut senang gitu. Akhirnya apa yang aku katakan bisa bikin orang ketawa gitu. Karena di awal kan ini tujuannya stand up comedy. Aku pengen menghibur, pengen bikin orang ketawa. Ketika hal itu achieve, ketika teman-teman aku ketawa, ya aku ikut seneng aja gitu. Tanpa aku sadar ada orang yang mulai mau marah, teman-teman.
Siapa? Benar, Abah. Abah mukanya udah gak enak banget ternyata pas aku tengok. Set, mukanya udah gak enak. Bener aja nih, tiba-tiba Abah marahin aku. Gak marahin sih, lebih ke negor gitu kan. Apa nih maksudnya? Apa ini? Gak bagus ini kayak gini. Kamu tidak menghargai apa ya, tidak menghargai ini apa lagunya gitu, gak menghargai penciptanya gitu. Wah, di situ makin panik lagi Sam, jadi balik panik lagi dari tadi kayak euforia ketawa, tiba-tiba panik, tiba-tiba panik lagi. Itu jauh lebih panik dari yang tadi. Ini Abah bener-bener marah, kayak ini apa maksudnya kamu kayak gini, kalau nyanyi yang bener gitu. Terus aku bilang kayak, maaf bah. Terus aku ditanya lagi, jadi bener gak kamu bisa nyanyi dangdut? Nggak bisa, aku bilang gitu. Tadi kan aku bercanda doang. Dimarahin lagi, aku semakin dimarahin. Dan ya terus terang itu adalah perkenalan diri yang paling gagal total selama hidup aku. Karena ya namanya perkenalan diri mah, kita ngasih first impression ya. Ya walaupun teman-teman aku udah mungkin udah tahu nama aku dari sebelumnya, tapi kalau salah satu kesan pertama ketika kenal aku kayak gitu kan jadi malu gitu, jadi kayak ini citra aku sangat jelek gitu di mata orang-orang, apalagi di mata Abah gitu. Begitulah, itu adalah cerita aku ya tentang perkenalan diri. Cuman dari situ aku jadi mulai belajar banyak hal sih, belajar banyak hal kayak oh iya ya, stand up comedy itu gak semudah itu teman-teman. Terus apalagi ya yang kayak kita bercanda harus lihat tempat, ternyata ya nggak bisa bercanda sembarangan. Dan ini nih alasan kenapa Abah bisa semarah itu adalah ternyata Abah ini adalah seorang musisi, yang mana ya beliau itu sangat menghargai yang namanya musik, lagu gitu. Ya menghargai sesama musisi juga, apalagi Ridho Roma itu anak Raja Dangdut, anaknya Haji Roma Irama, kayak terus saya bercandain gitu. Jadi ya mungkin itu apa ya bikin Abah tidak terima lah gitu. Ya salah aku juga sih, nggak lihat kondisi dan aku nggak lihat background orang itu, beliau tuh apa siapa gitu.